Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan hidup dan mati, sehingga waktu yang berharga ini kita bisa bertemu dan melaksanakan rutinitas pondok pesantren walaupun hanya latihan ceramah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tidak pernah putus kita hadiahkan kepada Nabi yang paling baik akhlaknya, Nabi yang paling baik budi pekertinya. Namanya juga digandengkan dengan nama Allah. Nabi yang telah menangis sebelum kita menangis, Nabi yang telah berjuang sebelum kita berjuang, Nabi yang telah merindukan kita sebelum kita merindukannya. Siapa dia? Yakni Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat zaman akhir ini banyak di antara mereka kaum muslimin pada umumnya lupa akan misi dan visi dalam kehidupannya. Sehingga mereka banyak tertawa lepas seakan-akan mereka tidak mempunyai beban. Banyak di antara mereka yang bersenda gurau tanpa batas seakan-akan mereka tak akan terucap dengan kata-kata yang terucap dan waktu yang telah berlalu. Banyak juga saudara kita yang melakukan dosa demi dosa dan kemaksiatan setiap harinya tanpa ada penyesalan sedikit pun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, manusia hidup dunia ini tidaklah untuk selama-lamanya. Ada kehidupan, ada pula kematian. Perjalanan hidup manusia di dunia ini semuanya akan berakhir dengan titiknya yang namanya kematian. Tak ada manusia yang hidup kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak sadar kematian kenyataan dan tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Di zaman Nabi Musa alaihi wasallam ada seorang raja yang mengaku-ngaku kekal, yang mengaku-ngaku abadi, sekaligus ia berkata, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Siapa yang mengaku-ngaku itu semua? Yaitu Raja Fir'aun. Laknatullah alaih. Sekarang dia dilaknat oleh Allah, sekarang dia diazab oleh Allah, sekarang mayatnya terbujur kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa belajar dari riwayat tersebut bahwasanya tidak ada manusia yang hidup kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Semua yang ada di atas bumi pasti akan lenyap dan seisinya. Tak peduli walaupun dia seorang presiden atau rakyat jelata, pejabat ataupun orang melarat, ahli ibadah ataupun ahli maksiat, tua ataupun muda, miskin ataupun kaya, bersembunyi atau tidak, sekalipun kau bersembunyi di tembok yang kokoh, kau tidak bisa lari dengan namanya kematian. Firman Allah dalam Al-Quran, Aynama takunu yudhibulkul maut walau kuntum bi burujim musyahadah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan menghampiri kamu, walaupun kamu berada di tembok yang tinggi dan yang kokoh. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang bersih dari dosa, namanya juga digandengkan dengan nama Allah di surga yang paling tinggi, masih mengalami, masih merasakan yang namanya kematian. Apalagi kita sebagai umatnya yang setiap harinya yang diisi dengan dosa dan kemaksiatan. Idza aitum dukhulul jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengaku ingin masuk surga Allah, kalian mengaku ingin kenikmatan surga, tapi kalian tidak berbuat sesuatu untuk mendapatkannya. Idza aitumun najata minan nar wa ra'aytum fiha anfusikum. Kalian mengaku ingin selamat dari api neraka, kalian mengaku ingin selamat dari laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian melemparkan diri kalian ke dalamnya. Qultum al-mautu haqqun wa lam tasta'idu lahu. Kalian mengaku kematian itu benar adanya, tapi kalian tidak siap-siap untuk menghadapinya. Kalian sibuk dengan aib-aib orang lain, kalian tidak menghiraukan aib-aib kalian sendiri. Kalian memakamkan orang mati, tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, manfaatkanlah, hidupkanlah masa hidupmu dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau habiskan untuk berbuat dosa, jangan kau habiskan untuk berbuat maksiat yang tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena waktu hidupmu itu sangat berharga, sangat bernilai. Karena yang keluar dari dirimu, nafas dan juga jiwa, itu tidak ada harganya dan tidak ada nilainya. Emas satu gunung bisa kau dapatkan, bisa kau cari. Duit sebanyak apapun bisa kau dapatkan asal kau berusaha. Tetapi umur, tetapi waktu kau mau cari di mana itu semua. Tak ada toko yang jual umur, tak ada toko yang jual waktu, saudara-saudara. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya ma'zuratul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Maka dari itu kita memperbanyak mengingat zat yang menghancurkan segala kelezatan, yaitu kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingatkan lagi, di dunia ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang fana ini hanya satu, untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku, hanya untuk taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sa'ah fa'aj'al ta'ah. Dunia ini adalah saat, jadikan ia sebagai lahan ketaatan. Maka bergegaslah, bersegeralah kau melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperbanyak amal soleh, salat dan lain sebagainya, kita akan menjadi golongan-golongan orang yang beruntung dan tidak ada namanya penyesalan sedikit pun. Maka sebaliknya, kalau kita tidak gunakan masa hidup kita dengan baik, kita akan menjadi golongan-golongan orang yang tidak beruntung dan golongan-golongan yang rugi. Oleh karena itu, jangan kau tunda lagi. Kau punya waktu hidupmu itu. Karena kalau sudah telah datang ajal seseorang, maka tidak ada kata dimundurkan dan tidak ada kata dimajukan walaupun sesaat. Firman Allah dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ مَةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya walaupun sesaat, dan mereka tidak bisa pula memajukan hanya pun sesaat. Dan cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bisa dan semoga bisa dipelajari oleh yang hadirin pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.